Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas yaitu pangkat 2 dan akar kuadrat. Nah, berikut ini untuk lebih jelasnya kita langsung ambil contoh soal 5 pangkat 2, 9 pangkat 2 dan seterusnya sampai dengan 54 pangkat 2. Bagaimana cara pengerjaannya? Kalau 5 pangkat 2 itu berarti sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Berarti 5 pangkat 2 itu akar kuadratnya adalah 25. Nah, terus 9 pangkat 2 berarti 9 dikali 9 sama dengan 81 ya, akar 81. Berikutnya 12 dikali 12 karena 12 pangkat 2 ya, berarti akarnya adalah 144. Kemudian 23 pangkat 2 itu menjadi 23 dikali 23, hasilnya 529. Akar kuadrat 529. Kemudian 5 pangkat 2 itu sama dengan 54 dikali 54 ya, atau akar kuadrat 2916. Nah, bagaimana dengan soal yang berikut ini? Nah, sekarang kalau akar kuadrat dari 784, kemudian 1369 dan 3969, bagaimana cara menentukannya? Apakah kita harus mencoba misalkan nih 20 dikali 20, 45 dikali 45 dan seterusnya, dan seperti itu akan menghabiskan waktu dalam hal itu. Jadi untuk mempermudahnya yaitu kita harus menghafal dan memahami kuncinya. Nih di sini ya, ini kuncinya. Ya, 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9 dan seterusnya. Ini harus hafal dan harus paham. Nah, selanjutnya langkah berikutnya untuk menentukan akar dari 784 ya, 784 itu adalah caranya sebagai berikut ini. Nah, 784 ini kita ambil 2 angka dari belakang. Nah, bukan diambil, artinya dikasih tanda ya. Kita kasih tanda 2 angka dari belakang. Nah, berarti 84. Nah, sekarang di sini tinggal 7. Nah, 7 di sini, akar dari 7 di situ didapatkan di sini yang angkanya 7 tidak ada. Ya. Nah, berarti yang kurang dari tidak lebih dari 7. Tidak lebih dari 7. Di sini ada 1, ada 4, ada 9. Nah, berarti kalau 9 itu berarti lebih dari 7. Berarti yang dipakai adalah 4, ya. Nah, 4 ini itu adalah dari 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 ini ditulis di sini 2. Ya, dituliskan 2. Kemudian 2 dikali 2, ini kan karena 2 pangkat 2 ya, jadi 2 dikali 2 atau 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, 4-nya ditaruh di bawahnya angka 7. Nah, seperti ini. Sekarang dikurangin, 7 dikurangi 4 itu adalah 3 ya. Nah, setelah 7 dikurangi 4 itu 3, berikutnya adalah kita cari satuannya. Nah, satuannya 84 ini ya, 84 ini satuannya berapa? Satuannya adalah 4. Dan 4 ini kita lihat akar dari 4, satuannya kita lihat di sini. Ini kan 4 ya. 4. Nah, satuannya yang 4 yang mana? Yang 4 itu adalah punyanya 2. Ya. Punya 2 akar 2 pangkat 2. Kemudian ada lagi 4 itu di sini. Berarti 64 adalah hasil dari 8 pangkat 2. Berarti yang ada di sini kita tuliskan 2 pangkat 2 dan 8 pangkat 2. Nah, setelah sampai sini baru langkah berikutnya. Langkah berikutnya di sini kita lihat 3 dengan 2 ini lebih besaran angka 3. Maka karena lebih besar angka 3, maka yang diambil, yang ditaruh di sini itu adalah 8. Nah, ini 8 ini. Karena 3 dengan 8 itu lebih besar 3. Karena lebih besar 3, maka 8 ini yang akan kita taruh di sini. Berarti akar dari 784 itu adalah 28. Itu ya. Nih contoh soal yang pertama.
Nah, sekarang kita dengan contoh yang kedua seperti ini ya, 1369. Ini ya, tadi 1369. Ini titiknya dihilangkan dulu cara pengerjaannya. Kemudian kita pisahkan menjadi dua angka dari belakang, 1, 2. Nah, ini berarti 6 dan 9 ya. Kita pisahkan. Nah, kemudian di sini adalah 13. Nah, akar dari 13 di sini tidak ada ya, tetapi tidak boleh lebih dari 13. Yang kurang dari 13 di sini adalah nih 16. Kalau 16 kan lebih nih ya. 16 itu adalah lebih dari 13. Berarti yang kita pakai adalah yang 9. Nah, 9 ini itu akar dari 9. Akar dari 9 ini adalah 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini kita tulis di sini ya, 3. Nah, sekarang 3 pangkat 2 itu berarti sama dengan 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu adalah 9. 9 taruh di bawah sini ya. Nah, sekarang 13 dikurangi 9. 13 dikurangi 9 itu adalah 4 ya. Nah, langkah berikutnya kita kembali ke yang kita tandain warna merah ini tadi. Satuannya adalah angka 9. Nah, ketika satuannya angka 9, maka kita cari ya akar kuadrat yang satuannya 9 itu adalah 3 ya, 3 dan 7. Nah, berarti satuan akar kuadrat dari 9 itu adalah 3 dan 7. Ya, satuannya ini kan 9 nih. Ini juga satuannya 9. Nah, ini 7. Ini 3, ini juga 3. Nah, berikutnya, sekarang kita lihat untuk mengetahui akar kuadrat dari 1369, berarti langkah yang kedua, langkah yang berikutnya yaitu adalah di sini untuk menentukan angka yang ada di sini, ini 3 atau 7. Kita lihat 4 ya, 4 dengan 3 itu lebih besaran 4 ya, lebih besar 4 ya. Karena lebih besar 4, maka yang dipakai adalah 7 ya. 7 berarti 7 ini yang akan kita pindahkan ke sini. Nah, berarti akar dari 1369 itu adalah 37 ya. Berikutnya yang ketiga, 3969. Cara pengerjaannya, titiknya kita hilangkan kembali ya, kita ambil dua angka dari belakang, 6 dan 9. Kemudian 39, akar dari 39 di sini tidak ada ya, tidak ada, tapi di sini ada 49 dan 36 ya. Nah, kalau 39, ini kan 39 nih, kalau 49 berarti kelebihan. Karena kelebihan berarti diturunkan 36. Nah, 36 di bawahnya ini kan berarti bisa yang dipakai adalah 36. Karena 36, akar dari 36 itu adalah 6, berarti 6 dituliskan di sini ya. Nah, langkah berikutnya 6 dikali 6 itu ada 36, ditulis di sini. Kemudian 39 dikurangi 36 itu hasilnya adalah 3 ya. 39 dikurangi 36 hasilnya 3. Nah, setelah ketemu hasilnya 3 seperti ini, kita kembali lagi ke yang kita warnain tadi ini ya. 69 ini satuannya adalah 9. Nah, kita lihat lagi satuannya 9 itu adalah miliknya, artinya ini akar kuadrat dari 9 itu adalah 3 yang satuannya ya. Satuannya 9 itu adalah 3 dan 7 ya. Berarti sama dengan ini tadi ya, 3 dan 7. Nah, ini. Nah, sekarang untuk menentukan jawaban yang ada di sini itu berarti ada di antara 3 dan 7 ya. Untuk menentukannya kita lihat lagi di sini. 3 itu lebih kecil dari 6 ya. Karena 3 itu lebih kecil, maka yang dipakai adalah yang kecil ya. Berarti 3 ini yang akan pindahkan ke sini, berarti 63. Berarti 3969
akar kuadratnya itu adalah 63. Ya, akar kuadrat dari 3.969 itu adalah 63. Ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah penjumlahan atau pengurangan dan juga perkalian, tapi kita untuk mempermudah saja kita pakai yang penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk pembagian dan perkalian itu caranya nanti sama, cuman beda operasinya saja. Kita lihat di sini adalah 5 pangkat 2 ditambah 42 pangkat 2 sama dengan berapa? Kita hitung saja langsung pakai caranya seperti ini ya. 5 pangkat 2 ditambah 42 pangkat 2 berarti ini sama dengan itu adalah 5 dikali 5 karena 5 pangkat 2, kemudian ditambah 42 pangkat 2 berarti 42 dikali 42. Nah sekarang 5 dikali 5 ada 25. Yang selanjutnya 42 dikali 42 ada 1764 ya. Dan selanjutnya 25 ditambah 1764 itu adalah 1789. Nah berarti hasil dari 5 pangkat 2 ditambah 42 pangkat 2 itu ada 1789 ya. Nah ini yang pangkat 2. Nah bagaimana kalau yang operasinya itu kalau dia akar ya, akar kuadrat ya, akar kuadrat seperti ini 81 dan akar kuadrat dari 16. Nah bagaimana caranya? Kita perhatikan baik-baik di sini. Nah 81 dikurangi akar dari 16 itu adalah caranya ini dirubah dulu ya. Dirubah bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya itu adalah akar dari 81 itu adalah 9 dikali 9 ya. 9 dikali 9 itu kan 81, kemudian dikurangin 16 itu akar dari 16 adalah 4, berarti 4 dikali 4 ada 16 gitu ya. Nah setelah sampai di sini maka yang dituliskan untuk jawabannya ini itu adalah 9 diambil 1 ya, kemudian 4 juga diambil 1 taruh sini ya, sehingga di sini 9 dikurangi 4 itu sama dengan 5 ya. Berarti 8 akar kuadrat dari akar dari 81 dikurangi akar 16 itu adalah 5 ya. Langkah berikutnya untuk cara yang nomor 3. Bagaimana untuk soal yang nomor 3 ini? Untuk mengerjakan soal untuk nomor 3 ini sama, kita tulis dulu soalnya seperti ini. 6 pangkat 2 ditambah akar 144, akar kuadrat dari 144. Cara pengerjaannya sama seperti yang awal tadi. Kalau 6 pangkat 2 berarti ini akan kita rubah menjadi 6 dikali 6. Kemudian yang 144 akar kuadrat 144 kita rubah menjadi 12 dikali 12. Dari mana menemukan 12 kali 12? Ini seperti kita gunakan cara yang seperti yang sebelumnya tadi ya, yang di atas tadi. Nah berarti 12 dikali 12 ya, 12 dikali 12 ada 144. Nah sekarang berikutnya di sini adalah 36. 6 dikali 6 itu 36. Ditambah 12, jadi diambil 1. Jadi bukan kok 12 dikali 12 lagi, tidak, tapi diambil 1 seperti yang ini tadi ya. Ini kita ambil itu. Nah sekarang 12 diambil 1. Nih berarti 12. Nah sekarang 36 ditambah 12 itu adalah 48. Berarti hasil dari 6 pangkat 2 ditambah akar kuadrat dari 144 itu adalah 48 ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahamin. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.